kami betul-betul menyadari di hadapan Tuhan bahwa kebenaran-Mu lah yang akan menolong tiap-tiap kami. Firman-Mu itulah yang akan menopang kami. Firman-Mu itulah juga yang akan menegur tiap-tiap kami. Dan firman-Mu juga yang akan mengingatkan tiap-tiap kami sebagai umat-umat yang telah Engkau pilih dan tetapkan di tempat ini. Biarlah kiranya ketika firman ini boleh diperdengarkan kepada kami, Tuhan boleh menolong kami, mampukan tiap-tiap kami, dan biarlah Roh Kudus boleh menguraikan apa yang menjadi perenungan kami pada bagian firman yang akan kami dengarkan saat ini. Bapa kami di dalam surga, hamba-Mu yang akan menyampaikan di dalam kelemahan dan keterbatasannya. Biarlah kiranya Tuhan boleh beranugerah baginya. Tuhan tolonglah dia, Tuhan mampukanlah dia untuk boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua, sehingga kami pun boleh betul-betul memahami apa yang disampaikan saat ini. Biarlah kiranya Tuhan saja yang boleh membimbing kami, yang boleh terus memberikan anugerah-Mu kepada kami melalui kebenaran yang akan disampaikan saat ini. Kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik. Senang bisa berjumpa dengan saudara-saudari di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Gerson. Bagi yang belum kenal, saya berasal dari Kalimantan Barat dan sekarang saya dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani sebagai gembala di G3 Gunma. Jika saudara punya kesempatan main-mainlah ke Gunma, nanti kita sambut di sana. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya boleh melayani, sehingga juga boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat ini. Kiranya saudara kita boleh bersama-sama memahami isi hati Tuhan melalui kebenaran ini. Dan yang menjadi perhatian Allah itu juga boleh menjadi perhatian kita juga saat ini. Sesuai dengan teks yang diberikan kepada saya untuk kita renungkan bersama-sama, mari kita membuka Alkitab kita dalam 2 Tawarik 16 ayat 1 sampai 14. 2 Tawarik 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan ayat 1. Saudara-saudari boleh membantu saya membaca ayat 2 sampai ayat 14. Kita bacakan secara silih berganti bagian ini. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya,
Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Oleh karena itu, terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama merenungkan teks ini dengan tema, masihkah engkau bersandar kepada-Nya? Masihkah engkau bersandar kepada Tuhan? Masihkah saudara hari ini bersandar kepada Allah yang kita kenal itu? Saudara, sebelum kita lebih jauh membahas bagian ini, kita seringkali mengagumi orang yang memulai hidup dengan baik, bukan? Tapi tahukah saudara, dalam kehidupan yang lebih sulit bukanlah memulai dengan baik, tapi adalah mengakhirinya dengan baik. Itulah yang lebih sulit. Banyak orang melalui pelayanan, awal-awal melayani, dia semangat melayani. Tapi di akhir pelayanan, dia mulai goyah. Saudara, banyak orang dalam pernikahan, dalam keluarganya, awal-awal dia romantis, happy-happy, bisa jalan-jalan ke sana ke sini. Tapi ketika mempertahankan keluarganya, itu adalah sesuatu yang sangat sulit, bukan? Banyak orang, saudara, memulai pekerjaan dengan sebuah integritas dalam pekerjaannya. Tapi ketika lama-lama bekerja dan dia melihat di situ ada celah untuk dia mengambil sesuatu, korupsi dan lain sebagainya, sudah hilang integritasnya. Saudara, memulai itu mudah, tapi untuk mengakhiri itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Semua mampu untuk mempertahankannya, tetapi di akhir seringkali kita sulit untuk mempertahankannya. Demikianlah juga saudara yang terjadi kepada Asa. Kalau kita membaca pasal 14 dan pasal 15 itu saudara, kita akan sangat-sangat mengaguminya. Ia menghancurkan berhala pada waktu itu. Ia memimpin bangsa untuk mencari Tuhan. Ia berdoa dengan iman kepada Tuhan. Dan ia mengalami kemenangan yang sangat besar sekali ketika ia memimpin bangsa itu. Alkitab tidak mengabaikan fakta ini, bahwa Asa itu melakukan apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan. Ia memiliki motivasi yang baik, saudara, dan ia ingin melakukan yang benar. Ia berjuang keras daripada raja-raja lain yang terhitung jumlahnya selama memerintah. Ini mereka banyak melakukan kejahatan, tapi Asa itu tidak.
Asa itu adalah seorang yang tulus hatinya. Ia ikhlas panjang hidupnya. Saudara, penulis menjelaskan dengan sangat gamblang sekali bahwa ketika Asa melakukan apa yang baik, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ia menerima berkat berupa kedamaian, kemakmuran yang dia alami. Tetapi ketika tiba pasal 16 ini, dari teks yang kita baca ini, kita bertanya, apakah ini orang yang sama seperti sebelumnya? Apakah Asa sama seperti di pasal 14 dan 15 ketika dia masuk ke pasal 16? Memulai dengan baik itu mudah, tapi tidak berarti berakhir dengan baik. Pasal 16 ini kita akan menemukan kegagalan Asa, saudara. Asa gagal untuk percaya kepada Tuhan. Ia mengalami kekalahan. Ia mengalami penyakit. Dan bahkan di akhir tadi ia mengalami kematian dari sakit yang dia alami. Inilah kira-kira garis besar yang akan kita gunakan pagi ini dalam perenungan ini, saudara. Saudara, jarang ya ada orang yang tiba-tiba meninggalkan Tuhan dalam waktu satu hari. Ada yang pernah punya teman, tiba-tiba dia langsung meninggalkan Tuhan pada hari ini? Sulit untuk kita temukan, bukan? Kemunduran rohani itu hampir selalu terjadi secara perlahan dia. Sedikit demi sedikit hati mulai bergeser. Sedikit demi sedikit ketergantungan kepada Tuhan mulai berkurang. Sedikit demi sedikit untuk kita bersandar kepada Allah bisa hilang. Sampai akhirnya seseorang masih bisa terlihat aktif dalam pelayanan, masih bisa aktif dalam beribadah, bahkan masih memegang jabatan pelayanan, tapi hatinya tidak lagi benar-benar bersandar kepada Tuhan. Ini seringkali terjadi. Inilah yang terjadi kepada Raja Asa. Kita melihat seorang Asa yang sangat berbeda. Ia tidak menyembah Baal. Ia tidak meninggalkan bait Allah. Tetapi saudara, ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya sedang terjadi. Yaitu apa? Sandarannya kepada Allah telah bergeser. Dia sudah tidak lagi bersandar kepada Allah. Saudara, jika kita memperhatikan seluruh pasal 16 ini, kita akan melihat akar persoalannya. Yang pertama-tama itu sebenarnya bukanlah terletak kepada Ben-Hadad. Bukan juga terletak kepada Baesa. Bukan juga terletak kepada penyakit yang dia alami. Akar masalahnya bukan terletak di situ. Semua itu hanyalah peristiwa yang menyingkapkan sesuatu yang lebih dalam. Yaitu apa? Rusaknya relasi Asa dengan Tuhan. Asa sudah tidak lagi bersandar kepada Allah. Dia telah meninggalkan Allahnya. Dari pasal inilah saudara, kita akan melihat bersama-sama. Kita akan melihat setidaknya ada dua hal yang terhilang dari kehidupan Asa. Mari kita merenungkan dua poin yang akan saya bagikan ini. Biarlah dua poin ini juga boleh menolong tiap-tiap kita. Untuk kita boleh kembali mengingat dalam kehidupan kita. Begitu juga dalam kehidupan hari demi hari yang kita lalui. Dan kita ingat ini, dan kita boleh bawa pulang dua poin ini. Yang pertama itu saudara, hal yang perlahan hilang dari kehidupan Asa di pasal 16 ini. Yaitu, ia berhenti mencari Tuhan. Ia telah berhenti mencari Tuhan. Saudara bisa temukan itu di ayat 1 sampai ayat 6. Kita bisa menemukan bagaimana ia berhenti mencari Tuhan. Dan di ayatnya yang ke-12. Kalau kita perhatikan bersama-sama bagian ayat ini, saudara. Ketika Baesa itu membangun Rama dan mengencam Yehuda, apa yang Asa lakukan? Dia mengeluarkan emas, dikatakan ya, dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan rumah raja. Lalu ia mengirimkannya kepada Ben-Hadad
Raja Aram untuk meminta bantuan. Ketika Asa mengeluarkan perak dan emas, saudara, dari perbendaharaan rumah Tuhan ini, dan dia mengirimkannya kepada Ben-Hadad ini, saudara, Spurgeon, saudara, mengatakan begini, dengan demikian, apa yang menjadi milik Allah diambil, agar raja yang tidak lagi percaya itu dapat mencari pertolongan kepada kekuatan manusia. Saudara, bagian ini seharusnya sudah menunjukkan tentang kemerosotannya terhadap kehidupan rohaninya. Asa sudah tidak lagi betul-betul fokus dengan kehidupan rohaninya, di mana ia minta pertolongan kepada manusia. Ia meminta pertolongan kepada manusia dan ia meminta pertolongan kepada raja yang kafir saat itu. Raja yang tidak mengenal Tuhan, dan ia meminta pertolongan di situ. Ada satu perubahan yang besar terjadi dalam kehidupan Asa, yaitu ia tidak mencari Tuhan dalam keadaannya ini. Lalu ketika ia menderita, apa yang Asa lakukan? Ia mencari tabib. Saudara, Spurgeon kembali menegaskan begini, sangat mungkin bahwa tabib-tabib yang didatangi Asa bukanlah tabib dalam pengertian modern hari ini, begitu ya, melainkan para dukun kafir, pemanggil arwah, atau orang-orang yang mengaku memiliki kuasa gaib. Ia berkonsultasi dengan mereka, berarti dia melibatkan diri dalam praktek-praktek yang jahat. Saudara, dan Alkitab secara eksplisit menyatakan dengan jelas bahwa namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan. Saudara, Asa ini telah gagal dia mencari pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Asa telah gagal mencari Tuhan dalam krisis militernya. Asa telah gagal mencari Allah ketika dia mengalami krisis pribadinya, ketika dia sakit. Biasanya kalau kita yang baru-baru datang ke Jepang, begitu ya, kita yang baru-baru datang ke Jepang, hal yang pertama yang kita lakukan adalah apa? Mencari gereja. Setelah mencari gereja, kita datang dengan polos di sini. Setelah itu kita belum mengenal lingkungan Jepang, bukan? Dan kita belum tahu jalan untuk kemana-mana. Kita belum tahu jalur kereta. Kita belum mempunyai banyak teman ketika baru datang pertama kali di Jepang. Bahkan kita belum mendapatkan banyak lembur dalam pekerjaan karena masih baru, bukan? Mereka merasa sangat membutuhkan Tuhan kalau kita baru-baru pertama kali datang. Seminggu kita hadir berkali-kali dalam ibadah, kita berdoa dan kita mencari persekutuan. Tapi saudara, beberapa bulan kemudian, kemana kita? Ketika keadaan sudah mulai berubah. Kemana kita? Ketika kita sudah mengetahui jalur JR. Kemana kita? Ketika kita sudah punya teman. Kemana kita pergi? Ketika pekerjaan sudah mulai sibuk. Ketika lembur sudah mulai banyak. Dan perlahan-perlahan biasanya kita akan meninggalkan gereja. Jadi gereja itu hanya sebagai awal-awal untuk mencari teman, setelah lama-kelamaan menghilang dari gereja. Saudara, kalau kita membaca pasal 14 dan 15, kita akan menemukan satu kata yang terus diulang-ulang oleh penulis kitab Tawarik, yaitu apa? Tentang mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Di awal pemerintahannya, Asa ini dikenal sebagai raja yang mencari Tuhan, saudara. Di awal pemerintahannya, dia dikenal sebagai raja yang taat kepada Allah. Bahkan bukan hanya dirinya sendiri, ia juga memimpin seluruh bangsa Yehuda untuk mencari Tuhan. Asa tidak hanya memberi teladan untuk mencari Tuhan, tetapi juga ia mengajak seluruh bangsa itu untuk mencari Tuhan. Ketika negeri itu menikmati keamanan,
Asa berkata, karena kita mencari Allah kita, maka Ia mengaruniakan keamanan kepada kita. Asa sebelumnya menyadari hal ini, saudara, bahwa keamanan negerinya bukan terutama karena benteng, bukan karena tentara, bukan karena kekuatan militer, tapi karena mereka mencari Tuhan dan Tuhan menolong mereka. Lalu setelah kemenangan atas orang Ethiopia, Tuhan mengutus Nabi Asaria untuk mengingatkan Asa, bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Firman itu ia terima. Ketika dalam kesesakan pun, mereka berbalik kepada Tuhan dan mereka mencari Tuhan. Bahkan seluruh bangsa itu, saudara, mereka mengadakan sebuah perjanjian untuk mencari Tuhan dengan segenap hati dan jiwa mereka. Dan hasilnya adalah luar biasa. Dengan kehendak yang bulat, mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka yang mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Saudara, perhatikan kehidupan Asa sebelumnya. Kehidupannya ditandai oleh satu kebiasaan rohani, yaitu apa? Mencari Tuhan. Itu adalah kebiasaan rohani yang dia lakukan, dia mencari Tuhan. Namun ketika dalam pasal 16 ini, semua berubah total, hilang total. Dia sudah tidak lagi mencari Tuhan. Raja yang dahulu mengajak seluruh umat itu untuk mencari Tuhan, kini justru tidak lagi mencari Tuhan. Saudara, waktu bangun tidur dan sebelum beraktivitas full dalam kehidupan kita, biasanya apa yang kita cari pertama kali? Apa? Ada yang pertama kali mencari Alkitab waktu bangun. Saya, Pak. Saya waktu bangun tidur, saya mencari, yang pertama kali yang saya cari adalah Alkitab. Ada demikian? Kayak langka ya di sini. Nggak ada sama sekali. Kalau ada, angkat tangan. Nanti kita kasih bonus. Bonus khotbah lagi. Karena kalau saya membaca Alkitab, Pak, pasti itu ya baik untuk saya, Pak, begitu. Apalagi kalau sulit tidur, ya saya harus ambil Alkitab dong, Pak, begitu. Supaya saya bisa ngantuk, begitu. Dan cepat tidur. Daripada saya minum obat ngantuk, mending saya baca Alkitab gitu ya. Iblis bekerja di situ supaya kita ngantuk begitu baca Alkitab. Apa yang pertama kali kita cari waktu bangun tidur? HP? Belum buka mata, WhatsApp sudah dibuka. Lihat Instagram, cek TikTok, dengar lagunya lagu MBG. Mas Bahlil, ganteng. Buah apa yang paling manis? Tahu semua ya? Ternyata bangun tidur yang diambil HP. Saudara, kalau HP tidak ada di samping begitu ya, kita langsung panik kadang-kadang. HP saya mana? HP saya mana? Begitu. Tapi kalau sehari saja kita tidak membaca Alkitab, santai kita. Bagaimana kita bisa mencari Tuhan? Saudara, perhatikan betapa seriusnya bangsa Yehuda itu memandang perkara untuk mencari Tuhan. Alkitab berkata dalam 2 Tawarik 15 ayatnya yang ke-13 dikatakan begini. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan, harus dihukum mati. Saudara, mengapa hukumannya begitu berat sekali? Kalau tidak mencari Tuhan, hukumannya mati. Karena mencari Tuhan ini adalah perkara yang sangat serius sekali. Menolak mencari Tuhan itu sama artinya dengan menolak Tuhan. Menolak Allah yang telah memilih dan memelihara, itu sama dengan kita menolak mencari Allah. Tidak mencari Tuhan artinya kita akan mencari Allah lain dari hidup kita. Apa Allah lainnya? Mereka bisa mencari Allah lain.
Mereka bisa tunduk kepada berhala-berhala pada waktu itu. Mereka bisa mencari Allah yang salah ketika mereka tidak betul-betul mencari Tuhan. Saudara, John Calvin pernah mengatakan, hati manusia itu bagaikan pabrik berhala. Hati manusia itu bagaikan pabrik berhala. Maksudnya apa? Maksudnya bukan bahwa di hati manusia itu ada patung-patung berhala begitu ya. Nggak ada di hati kita patung-patung berhala. Tetapi bahwa hati manusia itu terus-menerus menciptakan sesuatu yang menggantikan Allah dalam hidupnya. Menggantikan Allah sebagai pusat dalam kepercayaannya. Bahkan menggantikan Allah sebagai sandaran dalam hidupnya. Maka dikatakan hati manusia itu bagaikan pabrik berhala. Kita seringkali mengabaikan Allah dalam sandaran kita. Sejak manusia telah jatuh dalam dosa, hati manusia tidak lagi pernah benar-benar baik, saudara. Jika Allah tidak menjadi yang terutama, maka sesuatu yang lainlah yang akan menjadi Allah kita, yang lebih utama dalam hidup kita. Jika saudara datang di Jepang itu, yang saudara pikirkan apa? Mencari pekerjaan. Jika kita datang di Jepang setelah mendapatkan pekerjaan, yang kita cari apa? Uang. Setelah kita mencari pekerjaan dan sudah mendapatkan, dan kita setelah mencari uang dan kita telah dapatkan itu, sekarang apa lagi yang kita cari? Jabatan. Setelah itu, apa lagi yang kita cari? Pasangan, harta, tahta, wanita. Bahkan yang tidak seiman pun kita cari, bukan? Dan di dalam semua itu, saudara, tidak pernah sama sekali kita mau menggumuli di hadapan Tuhan untuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang sering kali menjadi pergumulan kita hal-hal itu begitu ya. Tapi sulit sekali untuk kita menggumuli di hadapan Tuhan dan kita bersandar kepadanya dan kita mencari Dia daripada berhala-berhala di dunia ini yang fana ini. Saudara, mari bersama-sama untuk kita berhenti sejenak dan memikirkan ini. Apakah kita hari ini telah betul-betul mencari Dia? Asa dia telah berhenti mencari Tuhan. Dia telah meninggalkan Tuhan Allahnya. Dia meminta pertolongan manusia untuk mendukung dan menolong dia. Bahkan Asa ini dia punya kakek. Kakeknya namanya Rehabeam. Rehabeam adalah kakek dari Asa sendiri. Ia berbuat jahat, saudara, karena ia tidak mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Dalam 2 Tawarik 12 ayatnya yang ke-14 itu mengatakan, ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Saudara, dia adalah termasuk tipe yang pelin-pelan sebenarnya. Dia tidak memihak kepada siapapun. Rehabeam ini adalah seorang pria yang suka berkompromi. Dia tidak terlalu tegas dalam hal apapun. Dia akan memilih jalan yang benar jika dipaksa, dan dia akan memilih jalan yang salah jika diarahkan di jalan yang salah. Dan Spurgeon mengatakan begini, betapa banyaknya orang yang tidak pernah mempersiapkan hati untuk mencari Tuhan. Hati mereka tidak pernah dipersiapkan oleh Roh Kudus untuk mencari Tuhan. Artinya apa? Saudara, jika engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, itu bukan karena engkau lebih baik daripada orang lain, tapi karena Roh Kuduslah yang lebih dahulu bekerja dalam hati kita, maka kita bisa menemukan Tuhan, bukan? Karena oleh Roh Kuduslah Dia akan menyadarkan kita atas dosa-dosa yang kita perbuat hari ini. Karena Roh Kuduslah Dia akan melunakkan hati kita yang keras ini, sehingga kita bisa mencari Tuhan. Karena Roh Kuduslah Dia akan membangkitkan kerinduan kita kepada Allah. Karena Roh Kuduslah Dia akan membuat seseorang itu untuk haus mendengar firman Allah, dan mereka akan tergugah hatinya ketika firman itu diberitakan.
Dan Roh Kuduslah dia akan mendorong kita untuk datang kepada Tuhan dan mencari Dia. Saudara, hari ke depan, kalau ada teman yang kembali mengajak saudara untuk healing, jalan-jalan di mall hari Minggu, nggak usah pergi. Kenapa, Pak? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan kita sesat. Sis, hari Minggu kita jalan-jalan ke mall yuk, begitu ya. Biasa ada telepon gitu ya. Sis, hari Minggu kita jalan-jalan ke mall yuk, begitu. No, nggak mau saya. Gua hari Minggu harus apa? Ibadah di G3 Tokyo. Setelah itu temannya bilang begini lagi, sis, di mall itu banyak loh cowok-cowok ganteng. Wah, di gereja juga banyak kok begitu. Hanya nggak ada yang mau sama saya. Nanti bisa kita cari cowok di mall. Oh, no. Saya nggak mau. Saya mending datang hari Minggu ke gereja. Menyembah Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Terus temannya bilang lagi, nanti gua traktir semua transport, makan, minum, dan lain-lain. Ayo. Siapa takut? Jam berapa kita berangkat? Sekarang saya juga siap kok. Akhirnya hari Minggu nggak ibadah dia. Gagal mencari Tuhan. Saudara, coba tanyakan kepada diri kita masing-masing hari ini. Apakah kita masih memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan? Atau jangan-jangan kita hanya mencari Tuhan dalam masalah saja? Kalau hari ini saudara masih rindu untuk berdoa, jika hari ini saudara masih rindu untuk membaca firman Allah, jika hari ini saudara masih rindu untuk datang kepada Tuhan, jangan menganggap hal itu hal yang biasa. Tapi bersyukurlah kita, karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita, makanya kita bisa datang. Maka nggak ada di antara saudara yang datang ke gereja mengeluh. Begitu ya? Ada yang mengeluh datang tadi karena hujan? Semestinya kita akan semangat untuk datang dan berjumpa dengan Tuhan dan mencari Dia. Tapi jika hati kita mulai dingin, doa kita terasa berat sekali dalam hidup kita, firman tidak lagi menarik untuk kita dengarkan, dan Tuhan tidak lagi menjadi pribadi yang kita cari dalam hidup kita, itu adalah tanda bahaya, dan itu harus segera kita sadari dalam hidup kita. Maka apa yang bisa kita aplikasikan di poin pertama ini, saudara? Di poin pertama ini, biarlah kita boleh mengaplikasikan poin ini dengan mencari Tuhan. Ini adalah hal yang serius, dan ini semestinya menjadi tindakan kita sehari-hari, melalui membaca Alkitab, melalui berdoa, melalui melayani Dia, melalui segala hal kegiatan rohani yang kita lakukan dalam hidup kita. Marilah tetap untuk kita mencari Dia. Ini adalah bagian di mana kita sedang bersandar kepada Allah kita. Poin yang kedua, poin yang terakhir yang akan kita renungkan pada bagian ini. Hal yang kedua yang perlahan hilang dari kehidupan Asa adalah ia berhenti mendengarkan Tuhan. Dia berhenti mendengarkan Tuhan. Ayat 7, 8, 9, dan 10. Saudara bisa temukan di situ. Kalau kita perhatikan di ayat-ayat itu, saudara, kita akan menemukan ketika Hanani, dia adalah seorang pelihat Tuhan. Dia datang menyampaikan teguran kepada Asa melalui firman Tuhan. Apa yang terjadi? Sebaliknya Asa menjadi sangat marah sekali. Bahkan ia memasukkan Hanani ke dalam penjara karena teguran firman Allah yang diberikan kepadanya. Alkitab berkata bahwa maka sakit hatilah Asa. Dia sakit hati, saudara, ketika dia mendengar teguran dari Hanani. Ia tidak menerima teguran dengan kerendahan hati. Ia tidak mengakui kesalahannya. Ia tidak bertobat sama sekali.
Ketika Hanani menyampaikan kebenaran kepadanya, ketika Hanani menyampaikan firman Tuhan kepadanya, dan dia betul-betul sama sekali tidak mendengarkan itu. Asa tidak marah kepada Ben-Hadad yang telah ia jadikan sebagai sandarannya. Asa tidak marah kepada Baesa yang mengancam kerajaannya pada waktu itu. Asa justru dia marah kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah. Dia marah kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah. Saudara, inilah salah satu ciri hati yang mulai berhenti mendengar Tuhan. Firman Tuhan yang seharusnya membawa pertobatan kepada tiap-tiap kita, justru dianggap sebagai serangan. Maka agak sulit juga kalau jadi hamba Tuhan begitu ya. Kita seringkali disalahpahami. Kalau kita menyampaikan apa adanya kebenaran, dibilang kita membenci, dibilang kita nggak mengasihani, dibilang kita menegur, dan tegurannya nggak baik. Saudara, dalam 2 Timotius 3:16, dalam terjemahan baru yang kedua itu mengatakan, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan dengan setia memberikan manfaat kepada kita untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kepada kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Itulah firman yang kita dengarkan. Kadang firman Tuhan datang begitu langsung, bukan hanya lewat mimbar gereja, tapi juga bisa lewat nasihat hamba Tuhan. Bisa juga lewat pengajaran Alkitab. Bisa juga lewat teman seiman kita. Dengan kasih dan keberanian dia menegur kita. Tapi hari-hari ini sulit juga kita mau menemukan teman-teman sebaya kita yang mau menegur kita ketika kita dalam kesalahan. Kita biarkan dia salah, berdosa, dan kita sebagai teman, kita mengabaikan itu. Saudara, banyak orang yang tidak tahan ditegur. Alih-alih dia bertobat, tapi malah dia tersinggung. Alih-alih dia bertobat, mereka memilih menjauhi gereja, menyalahkan hamba Tuhan, bahkan memutus relasi dengan sahabat yang menegur. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menegur kita, sama seperti Asa yang ditegur oleh Hanani. Ia bisa berbicara melalui apapun. Bahkan Tuhan bisa menggunakan batu dalam Alkitab gitu ya, untuk membuat seseorang itu bisa bertobat. Dia tidak terbatas oleh cara, dia tidak terbatas oleh media, dia tidak terbatas oleh sarana apapun. Jika manusia tidak mau berbicara, batu pun bisa berbicara. Kalau kita bayangkan hari ini, 2 minggu ini sudah musim hujan gitu ya. Bayangkanlah hujan yang dalam bentuk air itu adalah batu. Saya rasa semua kita akan bertobat di sini. Kita akan dekat dengan Tuhan kita. Kita mencari tempat perteduhan, itu pun nggak akan bisa membuat kita bisa teduh sama sekali. Kalau bentuk hujan itu, yang air itu adalah batu. Saudara, zaman sekarang itu firman Tuhan sebenarnya tidak langka. Sama sekali tidak langka. Tapi anehnya banyak orang merasa, Tuhan, kok nggak pernah sih ngomong sama saya? Bukan Tuhan nggak pernah ngomong sama kita, tapi kita yang nggak pernah mau membaca firman-Nya. Mungkin masalahnya bukan Tuhan yang nggak ngomong, saudara, tapi kita yang nggak pernah sama sekali buka Alkitab. Saudara, saya sering mendengar ada jemaat yang hadir beribadah hanya ingin melihat, yang hadir beribadah karena melihat hamba Tuhan yang berkhotbah di hari itu, maka dia datang. Ada di antara saudara yang demikian? Kalau misalnya ada hamba Tuhan yang berkhotbah di sini dan kita tidak senangi dan kita nggak mau datang beribadah di hari Minggu, tapi hamba Tuhan pilihanlah, maka kita datang di sini, baru kita mau beribadah. Kalau pengkhotbah yang kita sukai, kita datang.
Kalau bukan, kita memilih nggak datang dalam ibadah. Saudara, kalau itu yang terjadi dalam hidup kita, saya menyarankan kepada kita untuk kita gumuli betul-betul itu di hadapan Tuhan. Minta ampun atas dosa yang kita perbuat saat itu. Dan biarlah saudara, Tuhan boleh beranugerah dalam hidup saudara. Dan saudara tidak lagi menganggap bahwa kebenaran yang disampaikan setiap minggu itu adalah pilihan saudara. Karena sesungguhnya kita datang ke gereja itu terutama bukan untuk mendengarkan manusia, tapi untuk mendengarkan firman Allah. Kalau kita hanya mau mendengar firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan tertentu saja, hamba Tuhan yang menarik, yang bisa membawa lucu-lucu dalam ibadah, dan ketika ada hamba Tuhan yang serius menyampaikan firman, tidak ada jokes dan lain sebagainya, kita nggak mau datang. Saudara, hari ini kita jangan memandang gaya manusia yang berkhotbah, tapi kita pandanglah kebenaran yang disampaikan saat itu juga. Firman Tuhan tidak kehilangan kuasanya kalau hanya disampaikan oleh hamba Tuhan yang berbeda. Firman Tuhan tetaplah firman Allah yang harus kita dengarkan. Maka jangan kita berhenti mendengarkan Allah berbicara melalui firman-Nya setiap minggu. Jangan kita berhenti. Saudara, mari bersama-sama kita serius dalam hal yang kedua ini, yaitu mendengarkan firman Allah dalam kehidupan kita. Setiap waktu yang diberikan kepada kita, dengarkanlah itu. Kiranya kita boleh melihat bagaimana Asa yang mengabaikan firman Allah, sehingga dia memenjarakan Hanani, dan dia tambah lagi membunuh rakyatnya pada waktu itu. Karena firman itu sudah tidak lagi dia tanamkan dalam hidupnya. Saudara, bagaimana respon kita ketika firman itu mengoreksi hidup kita hari ini? Apakah kita segera bertobat? Atau kita mencari alasan untuk membenarkan diri kita? Hati yang bersandar kepada Tuhan itu, dia akan meminta Tuhan mengubah dia, dan dia meminta Tuhan untuk bisa memulihkan hidupnya saat itu. Maka janganlah berhenti untuk mendengarkan firman Allah. Asa telah berhenti di titik itu. Asa sudah berhenti mencari Tuhan, dan dia juga berhenti mendengar Tuhan berbicara dalam hidupnya. Kiranya 2 poin ini, saudara, boleh menolong tiap-tiap kita, dan boleh kita aplikasikan juga dalam kehidupan kita 2 bagian ini, untuk kita boleh kembali bersandar kepadanya dengan mengingat jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Dan yang kedua adalah jangan pernah berhenti untuk mendengarkan Tuhan berbicara dalam hidup kita melalui firman Allah. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semuanya. Saya undang kita untuk berdiri. Bapa kami dalam surga, kami hanya boleh memohon kepada Tuhan untuk kami boleh menyadari bersama-sama saat ini. Apakah selama ini kami adalah umat-umat yang betul-betul bersandar kepada Tuhan, atau bersandar kepada pengertian kami pribadi, atau bersandar kepada manusia, orang-orang yang ada di sekitar kami? Jikalau hal itu yang boleh menjadi sandaran kami memohon ampun kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh bersama-sama untuk melihat bagaimana Allah boleh bekerja dalam hidup kami. Kami boleh dalam ketekunan untuk hidup dalam kekudusan. Kami juga boleh melihat bersama-sama untuk kami tidak berhenti mencari Tuhan. Kami rindu ingin mencari Tuhan. Kami tetap diberikan kekuatan untuk mencari Allah. Dalam pertolongan Roh Kuduslah kami boleh dimampukan oleh Tuhan. Pada saat yang sama kami juga memohon ampun kepadamu ya Tuhan. Jika hari ini kami pun juga sering kali mengabaikan apa yang kami dengar dari firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan boleh membimbing kami dan menolong kami.
Sama seperti halnya Engkau yang boleh melihat tiap-tiap umat-Mu yang ada di muka bumi ini. Biarlah kiranya Tuhan boleh memperhatikan tiap-tiap kami semua. Tuhan juga boleh melihat hati, hidup, pikiran kami. Biarlah kami boleh terarah kepadamu ya Bapa. Kiranya firman yang telah diberitakan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan Tuhan boleh menggelisahkan dalam hidup kami ketika kami mengabaikan apa yang disampaikan saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang boleh Tuhan tambahkan sepanjang bulan ini usianya. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati hamba-hamba-Mu ini. Biarlah dalam pertambahan usia mereka dalam 1 bulan ini, mereka juga dapat dimampukan oleh Tuhan, baik dalam tantangan, pergumulan, bahkan keadaan yang mereka alami. Tuhan kuatkan mereka dalam pekerjaan, dalam studi, maupun juga dalam berbagai hal, dalam keluarga dan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan berkatilah setiap-tiap hamba-Mu yang boleh bertambah usia di tempat ini dalam 1 bulan ini. Dan juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam pemulihan sakit, untuk Ibu Ellen, Bapak Sakurai, Adik Kenichi, Ibu Irma. Tuhan, kiranya Tuhan boleh menjamah mereka. Tuhan juga boleh memulihkan keadaan yang mereka alami saat ini. Tuhan boleh sembuhkan mereka. Bapa, kiranya Engkau boleh juga menopang mereka di tengah-tengah keadaan yang mereka alami. Biarlah Tuhan yang boleh memberikan kekuatan bagi hamba-hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini yang mengandung, untuk Ibu Veronica Karo dan Ibu Kristi Marbun. Tuhan berkati untuk kedua ibu ini. Biarlah Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh memberikan kekuatan baginya. Kiranya juga Tuhan yang boleh menopang mereka, sehingga pertumbuhan janin pun yang ada di rahim juga boleh bertumbuh dengan baik. Dan untuk Indonesia kami serahkan kepada Tuhan, untuk pemulihan pasca banjir, tanah longsor di beberapa daerah, untuk stabilitas ekonomi dan politik. Tuhan tolonglah, pulihkanlah keadaan ini. Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh juga menolong dan memampukan setiap pemimpin bangsa kami untuk boleh mengatasinya dengan baik. Maupun juga untuk Jepang, untuk penginjilan di Jepang, untuk kinerja pemerintah. Tuhan saja yang boleh juga menolong dan mampukan mereka. Biarlah Tuhan boleh beranugerah umum bagi mereka, sehingga mereka boleh memulihkan keadaan di bangsa ini. Maupun juga untuk gereja dalam pencarian dan penggalangan dana untuk pembelian gedung ibadah permanen G3 Tokyo, kami serahkan kepadamu. Biarlah Tuhan boleh memberkati setiap jemaat-Mu yang sampai hari ini mereka tetap setia untuk memberi, maupun juga untuk setiap relasi sponsor yang boleh mendukung sampai hari ini. Tuhan tolong dan berkatilah, dan kiranya boleh mendapatkan gedung yang baik, maupun juga untuk dunia, untuk perang yang terjadi di berbagai negara. Tuhan tolong dan pulihkanlah keadaannya ya Tuhan, maupun untuk krisis minyak dan lain sebagainya. Biarlah semua dapat ditolong dan dipulihkan oleh-Mu. Dan Tuhan mampukan juga untuk setiap orang-orang percaya di sana. Biarlah di tengah-tengah tantangan yang mereka alami, mereka tetap menjadi saksi Tuhan. Dan Tuhan juga boleh mampukan mereka untuk boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kepada Tuhan untuk setiap doa ini. Dan kami akhiri doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan bagi kami sekalian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.